Saya udah atur dari semenjak mereka lahir dan semenjak kami membesarkan anak-anak. Bahwa Bun, saya mau anak-anak lebih dekat ke kamu. Saya sebagai sosok sesuatu yang memantau dari jauh gitu. Saya ingin mereka tuh dekat sama bundanya. Jadi lebih gampang kan, entah laki entah perempuan itu ketika sama ibunya dia lebih gampang kan mengekspresikan, meluapkan sesuatu gitu ketimbang pada bapaknya. Bapaknya kan pasti mesti lihat-lihat dulu nih bapaknya lagi enak atau enggak gitu. Tapi kalau ke bundanya kan bisa seronok aja gitu ya. Jadi memang kami sudah memposisikan bahwa anak-anak itu harus lebih akrab sama bundanya gitu. Saya lebih di belakang sebenarnya. Saya lebih memantau dari jauh gitu. Karena ya mungkin bisa sifatnya lebih kepada doa. Bagi tugasnya almarhum sama Mas Teddy itu gimana sih Mas ke anak-anak, sampai anak-anak ketika dipertemukan dengan musibah seperti ini anak-anak kayak siap banget mentalnya gitu. Gak semua orang bisa seperti ini, apalagi dalam masa pandemi kayak gini gitu. Saudara semua nggak bisa mendekat, anak juga nggak bisa mendekat. Sebenarnya nggak siap. Kita nggak siap. Bagaimana kita harus menyaksikan selama 30 menit lebih itu kita nggak siap gitu. Anak-anak nggak siap karena siapa sih yang mau menyaksikan orang yang kita sayangi, kita kasihi, kita peduli gitu loh, yang sangat kita lindungi, kita jaga, bahwa kita cuma bisa menyaksikannya dari layar sebuah handphone gitu. Tapi kembali bahwa itu sudah kuasa Allah, kuasa Tuhan. Kita udah nggak bisa apa-apa. Apapun yang terjadi saya cuma pasrah dari hari pertama gitu. Bahwa ya saya saksikan sampai sakaratul maut itu bersama anak-anak, dan anak saya sempat kejang yang laki. Ya karena dia anaknya pendiam dan terlalu nyimpen gitu, sempat kejang, udah sempat kejang gitu. Ya akhirnya pelan-pelan saya naikin lagi semangatnya, saya naik pelan untuk menyabari dia, untuk bikin dia tabah sampai kembali bahwa kita bisa bergerak dari rumah Sentul sampai ke Bintaro sini. Nggak mudah buat kami sebenarnya pada saat itu. Saya sudah hancur sebelumnya perasaan saya ketika saya harus menyaksikan, saya harus membimbing istri saya gitu sampai saat-saat nafas terakhirnya. Saya nggak berhenti untuk membimbing, itu udah tugas saya gitu. Saya nggak boleh larut dalam kesedihan meskipun ya udah hancur, perasaan ini udah hancur. Tapi yang saya tahu anak-anak saya itu udah hancur sekali saat itu, sampai mungkin kira-kira 5 menit terakhir saya udah nggak berani menampakkan gitu, karena gambaran itu saya nggak mau sampai anak-anak saya mengetahui tentang bagaimana sih gambaran sakratul maut di dalam sebuah kamar ICU gitu. Akhirnya handphone itu saya cuma tidurkan begini aja, cuma saya yang melihat gitu. Mereka nggak lihat apa-apa gitu. Cuma saya yang menyaksikan sampai akhir gitu. Karena saya udah nggak berani. Nah, jadi memang nggak mudah saat itu di kamar kita bertiga udah kita nyaksikan via handphone aja. Saya bersyukur bahwa Allah maha baik gitu. Allah maha baik bahwa suster maupun dokter yang bertugas pada saat itu di sana, mereka masih mau memberikan gambaran melalui handphone. Ya itu handphone, saya juga sampai sekarang belum tahu itu handphone siapa sebenarnya gitu loh ya. Apa ya, handphone istri saya atau apa gitu yang ngambil gambar itu video call. Tapi saya juga bingung, saya juga lupa nanya itu siapa. Tapi ya dipanteng gitu selama setengah jam lebih. Kami talkin ya hancur. Saat itu mungkin 15 menit saat yang terberat dalam hidup kami berumah tangga. Mas Teddy, sosok Mas Teddy sama Mbak Rina ini bisa dibilang romantis ya sih yang dirasakan Mas Teddy selama 22 tahun kalian menikah gitu. Yang aku juga tahu kalau Mbak Rina tuh suka melatih ya, mawar
Bunga ya, bunga ya, bunga ya, bunga gitu. apa aja lah yang Iya. penting bagus. Mas Dedi merasakan seperti apa sih mungkin sosok Marina kan yang periang gitu ya, bergaul banyak temen-temen semua dari dulu yang memang kalau bergaul tuh nggak pilih-pilih orang Ya, gitu ya, betul. dari yang mungkin bawah, menengah sampai ke atas sekalipun gitu. Mas Dedi melihat sosok tuh yang romantis gak sih? Siapa dari kalian berdua tuh yang romantis, iseng, usil gitu kan, pasti selama 22 tahun itu pasti ada. Ya, almarhum yang lebih romantis gitu loh. Artinya dia sangat, keromantisannya itu sudah dia tunjukkan ketika dia berkarya, ketika dia bersama teman-teman, dengan bersama rekanannya, ketika dia melayani para mempelai calon mempelai kan, di pelaminan dia set up. Nah, di rumah itu keromantisan itu adalah apa? Ketika saya bangun, saat dia sibuk langsung ke dapur membuatkan saya sesuatu. Nah, buat saya tuh itu gambaran yang paling romantis gitu. Dan sampai terakhir juga masih begitu. Gitu. Artinya kalau saya sih jangan tanya nih, ya kan. Saya emang nggak romantis, biasa-biasa aja. Mas Dedi, maaf mungkin kalau mau lihat terakhir kali almarhum tuh komunikasi terus duduk bareng sebelum 2 minggu ya, sebelum 2 minggu almarhum pergi itu apa sih Mas Dedi yang dilakukan aktivitas, kan katanya sempat ngerjain IO juga ya, ngerjain Uh, Justru di hari-hari itu saya sampaikan bahwa dia sangat sibuk. Saya bisa bertemu di pagi hari sebentar, dan kemudian dia jalan, dia siapin makanan saya, apa yang saya perlukan, terus dia mesti jalan, dia mesti pergi, mesti meeting, mesti siapkan sesuatu terus, dan itu terus selama 2-3 minggu terus menerus seperti itu. Jadi ketemu lagi nanti malam hari, saya lihat kondisinya memang dia sudah letih kan, masa saya ajak ngobrol lagi serius gitu, gimana meeting ini, oke, setengah 15-30 menit, oke, istirahat tuh gitu. Paginya baru ngobrol lagi sebentar, terus dia mesti pergi. Jadi intensitasnya ya seperti itulah, seperti itu terus menerus lah sampai sampai pada akhirnya sampai masuk ke rumah sakit itu kita nggak ketemu.